Polemik dana donasi Agus kini semakin memanas dan tidak ada titik temu ataupun perdamaian. Apalagi ketika melihat langkah Novi yang memilih walk out dalam momen pertemuan perdamaian yang digelar oleh Farhad Abbas. Hal itu pun justru menimbulkan kisru baru yang pada akhirnya membuat Farhad Abbas pun memilih jalur hukum. Lantas seperti apa pernyataan Farhad Abbas yang merasa yakin jika Novi dan Denny Sumargo akan terkena hukum dan masuk penjara? Karena saat momen pertemuan perdamaian kemarin, Novi dan Denny Sumargo memakai cara-cara yang kurang ajar dan dinilai kejam. Benarkah dengan adanya sikap tidak menghargai dari Novi dan Denny Sumargo, menurut Farhad Abbas justru akan menjadi sebuah bukti dan kesempatan bagi Departemen Sosial untuk mengusut tuntas kasus ini? Lalu bagaimana tanggapan Farhad Abbas terkait isi draft perjanjian mengenai pihak Agus yang meminta donasi 7 turunan, hingga Denny Sumargo pun bertanya-tanya. Di sisi lain, seperti apa juga kuasa hukum para donatur ketika melihat sikap Novi pada pertemuan perdamaian kemarin? Dan benarkah kuasa hukum donatur siap untuk berada di belakang Novi jika memang harus menempuh jalur hukum untuk berhadapan dengan pihak Agus Salim? Seperti apa pula tanggapan Herwanto sebagai praktisi hukum atas langkah Novi saat kemarin walk out dan menggagalkan perdamaian pada pertemuan mediasi kemarin? Dan benarkah Herwanto pun juga siap untuk kembali menjadi kuasa hukum Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pertemuan perdamaian antara pihak Agus Salim dan pihak Novi terkait dana donasi masih belum menemukan titik terangnya. Bagi Farhad Abbas, kini dirinya pun memilih akan menempuh jalur hukum. Farhad pun mengaku bahwa ia begitu yakin jika Denny Sumargo dan Novi akan terkena hukum bahkan masuk penjara lantaran pada pertemuan perdamaian kemarin, Novi dan Denny Sumargo dinilai oleh Farhad memakai cara-cara yang kurang ajar dan juga terlihat kejam. Untuk itu, Farhad Abbas pun akan menempuh jalur pidana terlebih dahulu karena Farhad sudah mengetahui kelemahan apa yang telah mereka lakukan. Apalagi nantinya akan bergabung semua pengacara termasuk Alvin Lim untuk membela Agus karena Agus pun butuh dibela. Sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi kedua kali lagi lah. Itu ini yang persoalan kan ini uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalaupun kurang, kami semua teman-teman siap membantu lagi. Ini Gus kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Bentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Nah, inilah jahatnya mereka. Tenovi gimana Tenovi? Tenovi, gak sepakatnya gimana Tenovi? Sedikit aja kalau nggak, Bang Geri. Bang Geri, gimana? Nggak bisa Mas. Tenovi gimana? Novi, ini uangnya orang, ya. Jangan kamu main lempar-lempar. Kemarin cara kamu mengambil dari Agus, kamu bilang ini adalah tanggung jawab kamu sebagai yayasan. Ketika sudah di tangan kamu mengembalikan kepada Agus. Kamu mengatakan apapun, kapanpun Agus perlu akan siapkan. Tapi yang terbalik, kamu lempar lagi ke Densu, kamu lempar lagi ke donatur. Ini sudah ngarang-ngarang, terlalu amat sangat menyakitkan. Ini adalah suatu hal yang kita anggap tidak berperi kemanusiaan. Kalian permainkan orang buta sampai teriak, tidak ada rasa kasihan. Jangankan rasa kasihan untuk menyerahkan uang itu, salaman dan tegur sapa pun tidak terjadi saat itu. Saya sudah dengan rendah hati dan
dengan mengatakan jiwa besar, saya sudah mengatakan bahwa kamu adalah kawan. Siapa yang menyakitimu, menyakitiku. Siapa yang mengganggu akan kami hajar. Kan kira seperti itu. Tapi ternyata tidak. Di balik diam, ternyata dendam dan kebencian yang ada. Ketika kita ngomong kata pembuka, langsung berdiri mengatakan tidak setuju. Makanya saya bilang, kamu jahat, kamu adalah jahat banget. Coba, itu yang kalian anggap sebagai peri, apa? Peri kemanusiaan dan peri keadilan, tidak ada yang kami lihat di situ. Yang ada adalah bukan kedamaian, tapi hanya keramaian. Saya anggap ini adalah kepentingan konten mereka. Mereka sengaja mentarik ulur damai, membuat satu drama-drama yang sangat merugikan Agus. Saya lebih memilih mereka diproses hukum. Mereka dikenain sanksi, baik pidana maupun denda. Karena denda ancaman hukuman 3 bulan. Kemudian ancaman denda 500 juta rupiah. Dan sanksi-sanksi lainnya. Jadi kalau begini, saya tidak sendirian. Negara pun akan menjerat mereka. Jadi hari ini buat kepolisian negara Republik Indonesia, kita minta supaya segera menangkap Novi. Bagi Farah Tabas, dengan adanya sikap tidak menghargai dari Novi dan Denny Sumargo justru akan menjadi bukti dan kesempatan bagi Departemen Sosial untuk mengusut tuntas kasus ini. Apalagi ada beberapa poin kesalahan dari pihak Novi dan Denny Sumargo yang akan memperkuat kasus ini kerana hukum pidana. Sementara itu, terkait isi draft yang kini sedang ramai dipermasalahkan, Farah Tabas pun mengaku bahwa isi draft yang disebut-sebut tentang 7 turunan tersebut adalah permintaan dari pihak Novi dan bukanlah dari pihak Agus. Isi draft tersebut kemudian diunggah oleh Denny Sumargo di akun media sosialnya. Dan hal itu pun justru terlihat jika Densus seolah menolak dan balik mempertanyakan. Jika dana donasi yang digunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar Agus telah habis, maka pihak kedua wajib menggalang dana donasi lanjutan sesuai peraturan yang berlaku. Kesepakatan tidak akan berakhir dengan permintaan salah satu pihak atau bahkan meninggalnya salah satu pihak, melainkan harus diteruskan oleh ahli waris masing-masing. Ungkap isi draft yang kini viral. Bagi Farah Tabas, Novi dan Denny Sumargo jelas menunjukkan sikap sebagai tamu yang tidak tahu etika dan tidak tahu sopan santun, yang membuat Farah Tabas pun akhirnya marah. Oleh karena itu, jangan lagi Densu berpikir mempermainkan Agus dengan cara-cara mengatakan tuang muka. Dan saya senang banget ketika dia mengaku itu adalah gerakan kamu. Senang banget saya. Ini adalah satu celah daripada Departemen Sosial untuk mengusut dan memproses Densu. Silakan, biar dia kapok, biar dia berpikir kemarin mempermalukan kita, kemudian terjadinya perdamaian itu gara-gara harus menunggu dia dari sana, dan ini merupakan tarik ulur. Itu yang mengatakan saya sangat kecewa sekali. Saya katakan kalian adalah provokator. Itu bukan saya nulis, itu bukan tulisan saya, itu permintaan mereka. Sebenarnya saya udah nggak mau lagi mereka minta uang buat Agus. Sudah masuk ke 7 turunan? Iya. Kan ada pernyataan. Tidak pernah saya nulis, saya juga nggak ngerti itu maunya apa, mau tulisan apa mereka. Ya maksudnya poin itu kalau misalnya Agus meninggal, ya berarti keluarganya nggak bisa menuntut, itu doang kan, menguntungkan yayasan. Dari dia, iya, dari mereka semua tidak ada satu huruf pun tidak ada. Karena itu adalah perjanjian antara Novi dengan Agus. Tapi ternyata sekarang masih mau direkayasa. Dianggap kita mengusir orang, dianggap kita mempersulit, dianggap kita menunjuk orang. Tidak. Itu adalah suatu kejadian seketika yang mereka bentuk yang membuat kita marah dan membuat kita merasa menemui tamu yang tidak punya tata krama dan etika sopan santun. Selain itu, menurut Farah Tabas, sikap Denny Sumargo juga terkesan mengejek Agus pada pertemuan kemarin via telepon. Bahkan pada saat bertelepon, pihak Novi yang mencoba melibatkan Denny Sumargo pun seolah terlalu jauh. Padahal Denny Sumargo pun berhalangan untuk hadir.
Atas hal tersebut, Farad pun kembali mengungkit pernyataan Denny Sumargo beberapa waktu lalu yang awalnya memuji Agus, namun kini justru memperlihatkan sifat takaburnya. Lantaran Denny Sumargo lupa bahwa uang donasi sebesar 1,5 miliar itu pun terkumpul karena adanya orang buta yaitu Agus, bukan karena Denny Sumargo ataupun Novi. Apalagi uang itu milik Agus, tapi malah diminta untuk dipindahkan ke rekening yayasan milik Novi. Padahal yayasan milik Novi hanya memiliki izin terkait ODGJ, bukan yayasan untuk orang buta atau kemanusiaan lain. Yang tentu saja setiap membuat donasi harus ada izin terkait waktu dan juga jumlahnya. Awalnya saya melihat Densu ini memuji Agus segala macam, tapi kemarin kayak ngejek. Dia bilang itu kan Agus sudah tidak menerima uang itu, dan ini kan saya mencari, pokoknya seperti itulah gitu. Dia lupa gitu, itu adalah satu sifat takabur. Padahal uang-uang itu ada bukan gara-gara Densu, bukan gara-gara Novi, tapi gara-gara ada orang buta. Coba aja Densu ngumpulin uang 1,4 miliar, alasannya ayo simpan akan menyumbang orang buta, kalau terkumpul hebat. Sekarang aja ada yang buta nggak ada terkumpul miliar-miliar tuh. Dan Novi mengatakan bahwa ada yang minta nomor rekening ikan. Memang fenomena yang terjadi, orang lebih mudah menyumbang langsung kepada korban, bukan kepada yayasan. Jadi yayasannya harusnya tahu diri. Kenapa kalau sama yayasan begini jadinya? Agus saja yang uangnya sudah dimasuk ke rekening, dia diambil yayasan, ribet banget. Novi, ini uangnya orang, dan sekarang kita minta proses hukum. Tidak usah lagi dia ketemu sama kita lagi, silakan. Uang kamu makan aja, silakan. Yang penting kita akan proses bagaimana hukum yang benar. Uang itu punya siapa? Apa dasar hukumnya? Kita tanya saja bahwa kenapa uang itu bisa beralih ke kamu, marah. Dan apa dasar hukum itu uang kembali ke kamu? Itu adalah uang pribadi, dana pribadi Agus. Dia mengatakan titipan. Ya kalau dititipin balikin, kenapa harus nunggu Densu? Yayasan Peduli Kemanusiaan hanya memiliki izin ODGJ, bukan izin yayasan orang buta atau kemanusiaan lainnya. Dan setiap membuat donasi harus ada izin per izin, waktu dan jumlah. Itu tidak mereka lakukan. Farad pun juga meminta kepada pemerintah agar Novi jangan mengembalikan uang donasi begitu saja, namun harus diproses hukum terlebih dahulu. Baru setelah itu mengembalikan dana donasi tersebut kepada Agus. Selain itu, Farad pun juga menegaskan kini sudah tidak ada lagi jalan damai dengan Novi dan Denny Sumargo, dan ia pun tidak pernah takut jika harus digugat oleh siapapun. Yang terpenting bagi Farad Abbas, Agus tidak pernah meminta uang itu, apalagi mengemis. Saya sangat senang sekali minta pemerintah untuk memproses hukum baik buat Densu maupun buat buat Novi. Nggak ada lagi damai-damai. Kita udah capek, kita udah dipermalukan, kita kena prank. Kita minta pemerintah jangan lagi ya, jangan lagi. Kalau mereka ingin membalikin tuh jangan, proses dulu kesalahannya. Dan tolong kembaliin uangnya Agus, selesai. Kalau enggak, kita gugat-gugatan. Kita nggak takut mau digugat siapapun, tidak ada masalah. Yang penting Agus tidak minta uang itu, Agus tidak mengemis uang itu. Lalu, seperti apa pula kuasa hukum donatur ketika melihat Novi pada pertemuan perdamaian kemarin? Dan benarkah kuasa hukum donatur siap untuk berada di belakang Novi jika memang harus menempuh jalur hukum untuk berhadapan dengan pihak Agus Salim? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Ya, kuasa hukum donatur mengungkapkan, ketika melihat langkah Novi yang pada akhirnya menggagalkan pertemuan perdamaian kemarin, memang Novi pun terlihat tertekan dan juga bimbang. Bahkan ketika melihat Novi yang seakan mendengarkan suara hatinya, lalu memutuskan walk out dari pertemuan perdamaian tersebut. Hal itu pun dinilai oleh kuasa hukum donatur adalah keputusan terbaik yang dibuat oleh Novi, didasari oleh keyakinannya.
mengingat isi perjanjian perdamaian itu dinilai tidaklah berimbang. Hal itu bukan karena Novi dipengaruhi ataupun mendapatkan satu arahan, mengingat kuasa hukumnya yang hanya bisa diam saja. Pembicaraan media berdamai kalau bisa dilakukan ya berarti selesai, kalau nggak bisa dilakukan ya sudah. Berarti kan lanjut ke proses hukum selanjutnya. Saya menilainya begini, ini bukan jahat atau baik ya. Persoalannya di dalam poin-poin perjanjian perdamaian itu tidak berimbang, sehingga kebimbangan yang terjadi dalam diri Novi itu dia coba menggunakan hatinya, dia coba mendengarkan suara hatinya dia, dan menurut saya itu udah desain Tuhan. Karena Novi memang betul-betul mengambil keputusan yang didasari keyakinan dia bahwa ini tidak berimbang dan ini harus digagalkan. Jadi tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang mendesain, tidak ada yang memberikan satu arahan. Justru yang kita lihat kan bahwa dia dalam tekanan yang luar biasa. Dan pengacaranya malah diem aja. Itu kan akses di mana dia telah jujur kepada dirinya, dia telah melakukan hal yang memang di luar nalar, ya kan? Dia menggunakan keyakinannya dan itu kebetulan sesuai dengan pandangan masyarakat banyak. Untuk itu, kuasa hukum donatur juga siap untuk berada di belakang Novi jika Novi harus menempuh jalur hukum berhadapan dengan pihak Agus Salim. Bahkan, semua tim kuasa hukum donatur tidak akan tinggal diam terkait pihak Agus yang akan menempuh jalur hukum di mana nantinya akan 1 lawan 1 untuk menempuh jalur hukum. Menurut pihak kuasa hukum donatur, langkah seperti ini seharusnya sudah dari awal ditempuh setelah terjadinya deadlock pertama yang seharusnya tidak menunggu deadlock kedua seperti yang terjadi kemarin. Kita siap di belakang Teh Novi, nggak usah khawatir Teh Novi. Ayo kita lihat aja. Negara ini kan negara hukum, silakan berupaya menjerat Novi dengan segala pasal yang ada. Namun kita juga nggak diam. Kita nggak diam. Kita semua tim lawyer tidak diam melihat hal ini. Kami berharap akan ada kuasa langsung dari Teh Novi, biar kita one by one, jadi face to face. Lalu, seperti apa tanggapan Herwanto sebagai praktisi hukum ketika melihat langkah Novi saat kemarin yang memilih untuk walk out dan menggagalkan perdamaian di pertemuan mediasi tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di sisi lain, menurut Herwanto sebagai praktisi hukum, langkah Novi saat walkout dan menggagalkan perdamaian pada pertemuan mediasi kemarin adalah sebuah langkah yang benar. Untuk itu, Herwanto pun juga meminta agar Novi lebih fokus dan santai dalam menghadapi masalah ini, supaya kesehatannya pun tidak terganggu. Herwanto pun juga menegaskan bahwa ia siap untuk menjadi kuasa hukum Novi kembali jika Novi memiliki pemikiran hukum yang sama dengan dirinya. Apalagi pada draft perdamaian kemarin, Herwanto pun juga melihat adanya kejanggalan pada isi draft tersebut dan dinilai tidak masuk akal. Jika kita melihat dari kubu Agus dan kubu Novi, dua kubu ini yang justru terlihat bermasalah sepertinya Novi.
yang orang yang bermasalah terlihat seperti tidak bermasalah kubu Agus. Saya sangat lucu melihatnya nih. Makanya saya berulang kali mengatakan Novi di pihak yang benar. Jangan takut, jangan ragu. Kalau coba lihat kemarin dong, posisi Novi kok seperti seorang terdakwa. Dia bengong dengan kalimat-kalimat yang kasar. Dia diam aja. Loh, ini kok seperti terdakwa. Yang orang yang melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana kok seperti orang yang di pihak yang paling benar gitu. Diajak duduk bareng nggak bisa, diajak diskusi mau menang sendiri ya. Kalau seandainya disinggung lapor. Nah, jadi saya dengan tim sudah menganalisa kita harus mengambil tindakan. Makanya semalam saya katakan ya, mulai dari semalam saya sudah mengaktifkan mode tempur. Saya tergantung Novi. Kalau netizen memang minta saya, itu ribuan netizen minta saya. Ya mungkin bisa jadi jutaan. Ya, karena saya lihat itu komentar saya aja, saya lihat itu ada diputar sudah 2 juta lebih itu. Ya, tapi saya kembalikan ke Novi. Nah, dan saya juga ibaratnya sekali ini ya Novi sudah cukup tegas. Nah, artinya Novi sudah artinya gini, apa yang saya inginkan dari Novi sudah terlihat ada di diri Novi sekarang. Nah, tinggal kalau Novi bisa menganalisa dengan kecerdasannya dia, kalau dia memang bisa sejalan dengan saya siap. Nah, tapi andai kata memang Novi punya pilihan lain, saya menghormati. Tapi saya cukup bangga dengan ketegasan dia kemarin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.